Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Renaldi Bima Saputra dari dosen Prodi S1 Fisioterapi Stikes Baitul Hikmah. Di sini saya akan membuat video PDD UKT-PT mengenai mata kuliah semester 4 ya, tingkat 2, terapi latihan muskuloskeletal. Jadi terapi latihan muskuloskeletal adalah mata kuliah membahas tentang latihan khususnya spesialis pada fisioterapi muskuloskeletal. Sebelum membahas lebih dalam, kita harus tahu dulu apa capaian pembelajaran mata kuliahnya. Yang pertama, mahasiswa diharapkan menguasai konsep teoritis ya, terutama pada bidang keilmuan fisioterapi. Dasarnya dulu atau fondasi berupa anatomi dan biomekanik. Lalu setelah itu belajar lebih dalam mengenai therapeutic exercise fisioterapi yang berkaitan dengan kesehatan manusia secara umum, yang berkaitan dengan latihan dan fungsi serta mampu menginformasikan penyelesaian masalah prosedural secara baku. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis bidang iptek, yaitu laboratorium, radiologi, psikososial yang berhubungan dengan fungsi gerak dan sebagai dasar pelayanan fisioterapi. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu, pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan dan menerapkan keilmuan humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Lalu yang keempat atau yang terakhir, mampu mengkaji implikasi, pengembangan atau implementasi klinis serta teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai yang sesuai dengan kaidah tata cara serta etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan desain atau kritik serta seni. Selanjutnya capaian pembelajaran mata kuliahnya atau CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami tentang prinsip serta konsep dasar terapi latihan muskuloskeletal yang mampu terutama memecahkan masalah seputar kasus muskuloskeletal dan mempraktikannya. Yang kedua, mahasiswa mampu mengkaji implikasi, pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan serta teknologi yang memperhatikan nilai humaniora sesuai keahlian berdasarkan kaidah dan tata cara ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan desain serta kritik seni. Lalu deskripsi mata kuliah terapi latihan muskuloskeletal yang pertama adalah mata kuliah terapi latihan muskuloskeletal mempelajari acuan pemahaman tahap perkembangan per sistem, mulai dari kondisi frozen shoulder, shoulder impingement, carpal tunnel syndrome, rheumatoid arthritis, fascia plantaris, tendinitis bursitis, myofascial syndrome, hernia nucleus pulposus, lumbar spondyloarthritis, sacroiliac joint, ya, terus cervical spondyloarthrosis, temporomandibular joint, hip osteoarthritis, knee osteoarthritis, serta ankle sprain. Semua ini dipelajari bagaimana cara latihan yang pas sesuai dengan kondisi patologi yang disebutkan tadi. Itu sub CPMK-nya, yaitu yang pertama mampu memahami konsep dan menjelaskan basic terapi latihan muskuloskeletal, yaitu pemahaman tentang fungsional terapeutik berdasarkan sains dan evidence base. Yang kedua, mampu mengkaji mekanisme berhubungan dengan patofisiologi yang berhubungan dengan kondisi gangguan muskuloskeletal. Yang ketiga, menguasai kajian basic therapeutic exercise dan mempraktikannya, serta mengimplementasikan atau mengerti basic pendekatan treatment pada terapi latihan muskuloskeletal. Metode pembelajarannya, kita akan mengadakan mata pembelajaran secara praktik dan juga teori. Untuk teori, kita akan mengadakan metode ceramah dan juga tatap muka. Lalu untuk praktiknya, kita mengadakan diskusi, lalu praktik laboratorium. Untuk pengambilan nilai itu berdasarkan metode pembelajaran tadi,
ada teori dan juga praktek. Untuk teori itu berdasarkan tugas sebanyak 20%, kuis sebanyak 15%, UTS sebanyak 30%, dan juga UAS sebanyak 35%. Dari ujian praktik itu 50% dan juga 100% diharapkan mengikuti masa praktikum untuk mendapatkan nilai. Untuk pembelajarannya kita menganut hybrid learning, yaitu bagaimana kelas offline dan juga kelas online. Dan untuk kelas offline seperti pertemuan di kelas kita seperti tadi saya jelaskan menggunakan metode ceramah dan tatap muka. Lalu dilanjutkan dengan praktek, laboratorium, dan juga diskusi. Lalu untuk tugas kita bisa kumpulkan melalui online di aplikasi SiAkad ya. Di aplikasi SiAkad, di situ nanti mahasiswa kita informasikan bahwa dosen sudah mengumpulkan sudah mengirim tugas, maksudnya sudah mengirim tugas dan diharapkan menyelesaikan dengan waktu yang sudah disetting di dalam SiAkad. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini ya, terapi latihan muskuloskeletal, kita akan membahas tentang sprain ankle. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, diharapkan kalian harus mencapai capaian pembelajaran, yaitu selain mengetahui cara terapi latihannya, kalian harus mengetahui bagaimana cara mendiagnosa dan juga basic pengetahuan berupa anatomi dan biomekanik. Dari ankle sendiri ya, kan sudah mengalami anatomi ya dan juga biomekanik ya. Karena itu kita di mata kuliah mental diharapkan kalian bisa mendalami bagaimana persepsi atau porsi bagaimana latihan yang tepat terhadap terapi latihan di cedera sprain ankle. Nah ini untuk mengetahui bagaimana yang cedera ya, kita harus tahu dulu apa sih anatomi dari ankle itu ya. Nah, yang pertama ada sendi. Sendi itu pertemuan apa sama apa sih? Kan masih ingat ya, pertemuan tulang dan tulang ya. Jadi tulang apa tuh kalau di ankle? Tulang tibia fibula dan tulang calcaneus ya. Ya, calcaneus. Selain itu pengikatnya tuh, pengikat pasifnya ligamen. Ada ligamen. Nah, gitu. Dan ada ligamen. Nah, pada sprain ankle sendiri yang terjadi masalah adalah ligamennya. Gitu. Terus satu lagi selain sprain kan ada strain tuh. Kalau strain ankle yang kena apa nih? Ototnya ya. Jadi kalau sprain ankle tandanya yang kena ototnya. Kalau sprain ankle adalah di ligamennya. Jadi sprain ankle adalah kondisi atau cederanya ligamen yang bisa jadi dia terulur atau robek pada bagian ankle. Kita lihat di bagian anterior dan juga lateral terdapat ligamen yang paling sering, yaitu ATFL atau anterior talofibular ligamen. Ini sekitar 50% atlet atau pasien yang cedera terkena pada ATFL. Selain itu ada calcaneofibular ligamen ya. Ini nggak begitu sering, tapi karena letaknya di lateral juga pasti terjadi. Yang paling jarang adalah yang bagian medial. Ini jarang sekali lah terjadi cedera sprain ankle bagian medial. Lalu ada risiko intrinsik dan ekstrinsiknya. Jadi penyebab itu terjadi karena dua faktor, yaitu faktor intrinsik dan juga faktor ekstrinsik. Faktor intrinsiknya itu contohnya terjadi kerusakan jaringan penyangga. Contohnya adalah si fasianya ya. Kalau ada yang terjadi fascia plantaris karena nyeri, itu memiliki resiko tinggi terjadi sprain ankle. Terus ada kelemahan motor bergerak, muscle-nya. Ada muscle gastrop di sini ya, ada soleus dan lain-lain. Terus karena proprioceptif, nah proprioceptif itu jelek biasanya karena sebelumnya udah pernah terjadi sprain ankle tuh, udah sembuh, udah operasi, tapi karena gerakan yang tiba-tiba akhirnya terjadi sprain ankle lagi. Lalu ada kelainan postur tumit ya, ada flat foot ya, dan juga ada hollow foot yang terlalu tinggi. Ada faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik itu seperti pemakaian sepatu yang tidak ergonomis atau tidak pas dengan sepatunya, atau sol yang terlalu tipis, itu bisa terjadi sprain ankle, menyebabkan faktor lain terjadinya sprain ankle. Nah ini berikutnya
bentuknya matrik mekanismenya ya. Jadi sprain ankle itu terjadi inversi atau juga eversi. Yang paling sering menurut kalian inversi atau eversi? Inversi Pak. Inversi ya. Karena tadi ya di inversi ini penyusunnya sebagian besar adalah ligamennya ya. Sedangkan bagian medial dia lebih kokoh sehingga jarang terjadi sprain ankle bagian medial. Karakteristiknya ya seperti dideskripsikan di PowerPoint, terjadi cedera paling umum ya, mekanismenya tekanan terlalu kuat sehingga kaki terbalik ke dalam dan merusak stabil sisi samping. Nah, ini 3 pilar manifestasi klinis. Yang pertama ya, ciri-ciri orang kena sprain ankle. Yang pertama ada terjadi nyeri akut. Ya. Jadi rasa nyeri hebat diikuti dengan proses inflamasi ya, ada rubor ya, ada dolor ya, ada tumor, ya, yaitu odem, tumor, ya, pembekakan, lalu ketidakstabilan sendi. Itu ketika berjalan seperti kayak mau jatuh ke kanan ke kiri, itu salah satu ada sprain ankle. Dan skala derajat keparah cederanya ada 3 derajatnya ya. Derajat pertama tuh dia hanya terulur ligamennya. Ketika berjalan dia tidak stabil, tapi tanda inflamasi tidak terlalu besar. Nah itu derajat ke-1. Lalu ada derajat kedua. Ini seharusnya digambarnya masih ini ya, masih menyatu. Derajat kedua itu robek tapi masih menyatu. Derajat ketiga itu putus sama sekali. Dan kalau sudah derajat 3 harus dioperasi ya, operasi penyembuhan ligamen. Lalu ada framework pemeriksaan fisik ya. Ini ada LFM, yaitu look ya. Yang pertama, look adalah observasi. Ya. Sebelum melakukan pemeriksaan palpasi kita harus lakukan observasi dulu. Kita lihat apakah dia terjadi bengkak, bengkaknya di mana, apakah ada odemnya, apakah ada warna merah keunguan. Merah keunguan adalah tanda terjadinya robekan. Lalu kita lakukan palpasi atau feel ya. Sentuh seluruh area fibula, distal tibia, serta kejadian yang lain yang akan menunjukkan kemungkinan diagnosa kondisi yang lain. Contohnya kayak apa? Kayak syndesmosis fraktur ya, terus high ankle sprain itu ada kondisi lain. Selain sprain ankle, lalu ada move atau gerakan. Move atau gerakan itu lakukan secara aktif maupun pasif. Ya. Kalau aktif dia nggak mampu, ya ada kemungkinan besar dia sprain ankle. Terus kalau lakukan secara pasif dan dia tidak stabil, sudah pasti itu sprain ankle. Nah ini ya, ini pemeriksaan spesifik yang ada 4 ya. Jadi kalian harus minimal tuh melakukan 3 tes untuk tahu diagnosa sesungguhnya. Yang pertama kalau di ankle tuh kita harus lakukan arteriogram test. Yang kedua ada talatur test, dan ketiga ada squeeze test dan external fluoroscopy test. Nah, ini nanti kita praktikkan ya, kita praktikkan di lab bagaimana cara melakukan pemeriksaan spesifik. Nah ini fase manajemen akut atau on field-nya. Pada lapangan kalau kalian nanti sudah bekerja dan berada di on field, lakukan rest. Ya. Yang pertama adalah rest atau istirahat. Jadi hentikan semua fisik, tidak boleh terbebani bagian yang cedera. Yang kedua ada kompres S, aplikasikan selama 15 menit, berfungsi untuk menurunkan nyeri ya dan menghambat vasodilatasi dan menangani inflamasi awal. Lalu ada kompresi menggunakan bandage bertujuan untuk mengurangi pembengkakan. Lalu ada elevasi sama untuk mengurangi pembengkakan dan mempercepat sembuhnya cedera. Lalu ada fase 2 dan 3 ya. Fase 2 dan 3 itu adalah intervensi. Oke, pada sesi praktikum ya, kita akan melakukan praktikum tentang sprain ankle. Sebelum kita melakukan praktikum, pastikan pasien itu steril dulu ya. Steril dari apa? Baik dari artikel lainnya seperti debu dan lain-lain, itu dicuci dulu. Dan pastikan tangan kalian bersih, dicuci dengan alkohol maupun sabun agar infeksi bakteri dan virus tidak masuk ke dalam pasien. Nah, siapa yang mau jadi pasien? Mungkin kita akan praktik. Baik, silakan Kak.
terapi latihan muskuloskeletal ya, tidak hanya fokus terhadap latihannya saja. Untuk mengetahui latihan apa yang kita beri terhadap pasien, kita harus tahu cedera apa secara spesifik pasien alami. Gitu. Apakah pasien mengalami cedera akut atau kronik dan lain-lain. Misalkan kita sudah melakukan assessment, ya, memang assessment itu adalah hal yang paling penting dan kita lakukan pertama kali ya, berupa wawancara. Sudah berapa lama pasien mengalami cedera, jatuhnya itu seperti apa bentuknya ya, dan juga apakah dijegal, apakah jatuh sendiri, apakah infeksi atau infeksi, seperti itu. Nah, kita posisikan ya pasien di bed atau di tempat tidur secara nyaman, lalu kita inspeksi ya, inspeksi di kondisi ankle-nya ya. Jika dia terjadi sprain ankle, dia akan terjadi inflamasi ya di sekitar ankle-nya. Dan yang paling banyak terjadi adalah di bagian lateral dan juga anterior. Nah, biasanya terdapat kondisi secara color ya atau warna itu berubah. Normalnya adalah warna kulit ya atau warna biasa sama matang, tapi kok dia terjadi cedera, dia akan terjadi kemerahan atau kebiruan itu secara infeksi. Dan bisa juga secara infeksi kita lihat pasien datang tadi ya mengalami jalan antalgik ya atau menahan nyeri. Lalu kita lakukan gerakan secara aktif ya, pasien kita instruksikan untuk gerakan fleksi ya, dan juga dorsifleksi dan juga plantar fleksi. Semisal pasien kesulitan akibat nyeri dan terbatas akibat bengkak, sudah dipastikan dia mengalami ankle sprain atau ankle sprain. Nah, kenapa kita bilang ankle sprain dan ankle sprain? Karena kita belum lakukan tes spesifik. Bisa saja dia bengkak karena terhambat dari bengkak ototnya. Nah, berarti dia sprain. Nah, kalau dia karena sprain biasanya dia tidak mampu menggerakkan secara dorso dan plantar, itu akibat tidak menariknya ligamen dari ligamennya. Oke, kita lakukan gerakan tes spesifik. Yang pertama, tadi Mas Indra ada apa? Ada anterior gravitas ya. Ada anterior gravitas. Kita posisikan ya. Kita posisikan tangan di bawah dari calcaneus ya, bawah dari calcaneus. Lalu tangan yang kanan ya di antara atau di belakang dari fibula ya. Kita fiksasi bagian calcaneusnya dan kita dorong ke arah depan atau anterior untuk mengetahui apakah terjadi ketidakstabilan pada ankle. Ini adalah tes pada anterior tes di ankle ya. Jika terjadi slide ke arah anterior, sudah dipastikan terjadinya putusnya ligamen atau pelonggarnya ligamen. Lalu ada lagi tes apa namanya? Ada tarantil. Ada tarantil ya. Tarantil. Oke. Tarantil sama ya. Tadi tangannya yang kiri kita fiksasi bagian calcaneus supaya tidak bergeser ke kanan dan ke kiri. Lalu kita pegang yang kanan ya di sekitar metatarsal. Lalu kita putar ke arah internal. Kalau dia terjadi ini bagian medial, ke arah eksternal dia terjadi gangguan yang bagian lateral. Jika dia terasa loss ya atau loss tidak ada tahanan, berarti sudah dipastikan dia terjadi robekan total di ligamen ATL. Lalu ada squeeze test. Squeeze test adalah bagaimana kita melakukan dorongan ya di bagian crochet-nya ya, untuk memastikan dia tidak terjadi high ankle sprain ya. Jadi high ankle sprain adalah selain terjadi dia di ligamennya, dia terjadi di crochet sekitar tulangnya akibat gerakan jatuh yang sangat kuat. Kita lakukan tekanan seperti ini perlahan. Jika dia tidak ada nyeri, sudah dipastikan dia tidak mengalami high ankle sprain. Jadi kemungkinan yang ankle sprain aja nggak sampai high. Iya, nggak sampai high ankle sprain. Lalu yang keempat ada rotasi ya.
Rotasi itu hampir mirip seperti tarantil, hanya bedanya kalau tarantil kan di kayak press ya, kalau rotasi jadi giniin aja, ke kanan ininya, ke kiri ininya, didorong ke kanan ke arah medial, didorong ke arah lateral. Lalu setelah kita lakukan diagnosa atau tes spesifik yang sudah dilakukan dan mengetahui diagnosa, kita tentukan goal jangka pendeknya terlebih dahulu. Contohnya pasien mengalami yang namanya dia cedera akut. Nah, untuk cedera akut tidak begitu banyak latihan yang dipakai. Kita hanya lakukan latihan bed exercise. Ya, latihan bed exercise berupa apa? Untuk bentuk latihannya ya, kondisi cedera akut. Yang pertama kita lakukan latihan yang bersifat isometrik. Ya, isometrik adalah bagaimana powernya itu tahanannya sama tapi powernya berbeda, itu isometrik. Jadi tidak ada namanya gerakan tambahan, tidak membuat pasien tidak merasa nyeri. Gerakan isometrik pada ankle biasanya tetap kita latih adalah quadriceps setting dan juga hamstring setting. Itu sudah pasti, walaupun tidak spesifik ke bagian anggota gerak bawahnya, tapi otot ini tetap berkoneksi menjadi satu. Ya, latihan pertama adalah latihan quadriceps setting ya. Jadi pasien ya, kita lakukan bantalan ya di atas lutut ya, jangan di bawah lutut ya. Misalkan ini adalah bantalan melok dan ditaruh di bawah lutut agak ke atas ya. Fokus pada kontraksi otot yang satu bagian ya yang cedera. Karena ini misalnya sebagian kanan, kita lakukan kontraksi quadriceps setting yang bagian kanan. Jadi, pasien kita instruksikan mendorong ke bawah bantalannya, dorong ke bawah lah, ya. Lalu kita fokuskan kontraksi ya, lakukan gerakan dorsofleksi, tahan selama 10 detik, setelah itu lepaskan. Untuk kondisi akut hanya lakukan 8 repetisi dan juga 2-3 set. Oke. Selanjutnya ini quadriceps setting, yang berikutnya kita lakukan hamstring setting ya. Untuk hamstring setting, pasien kita instruksikan berduduk. Ya. Lutut ditekuk keduanya. Kita instruksikan untuk mengempit ya, mengempit dari bola agar apa? Agar kontraksi itu terspesifik daerah hamstring. Yaitu yang pertama, instruksikan pasien tekan bolanya ke arah dalam. Lakukan dorsofleksi lagi. Nah, kontraksikan hamstringnya, tahan selama 10 detik. Lakukan 8 repetisi dan 2-3 set untuk kondisi akut. Itu adalah fase pertama. Untuk fase kedua, yaitu fase isotonik ya. Jadi pasien tadi yang akut sudah ceritanya sekarang masuk akut ya, kita lakukan secara isotonik. Kita bisa latih spesifik ya di ankle-nya. Yang pertama kita akan latihan yang paling ringan yaitu ankle theraband. Kita butuh bantalan lagi. Kenapa harus diberi bantalan? Karena ketika kita langsung lakukan latihan kita tidak mendapat bantalan, takutnya, coba kita lakukan, terjadi latihan yang tidak spesifik ya, tidak terlalu spesifik dan rawan cedera pada sendi yang nggak stabil tadi. Dilakukan yang terjadi bantalan, ada latihannya spesifik ya, spesifik melatih kekuatan otot sehingga membantu sendi yang tidak stabil karena ligamen yang terulur. Nah, dan gerakan ankle theraband ini meliputi gerakan yang pertama adalah ankle theraband dorsofleksi. Yang pertama pasien kita instruksikan buat menarik theraband ke arah atas. 1, 2, 3 dan seterusnya. Sama ya. Jadi ini selama 8 repetisi ya, dan juga 2-3 set. Lalu yang berikutnya bisa ankle theraband deteksi. Ini bisa kita lakukan oleh pasien ya, dipegang sendiri atau kita sebagai terapis untuk membantunya. Jadi kita dorong ya, jadi pasien instruksikan dorong 1, 2, 3 ya, selama 8 kali dan juga 2-3 set. Nah, jika kondisinya masih akut ya, masih akut dan
dilihat masih gitu nyeri, dirasakan masih gitu nyeri, kita akan minimalisir latihan ankle terapi ke arah lateral karena dapat memprovokasi bagian yang nyeri. Oleh karena itu kita lakukan bagian medial terlebih dahulu. 2, 3, dan 8 kali dan seterusnya. Berikutnya adalah fase 3 yaitu fase keseimbangan proprioceptif. Nah, jika ada pasien sudah memasuki atau melewati fase subakut menuju ke fase kronik ya atau tahap lanjutan, jadi dirasakan pasien sudah mengalami stabil ya, walaupun tidak stabil 100%. Untuk mencapai 100% itu kita harus latih keseimbangan dan juga proprioceptif. Pasien dipersilahkan berdiri. Buat latihan keseimbangan proprioceptif dan keseimbangan tahap awal, kita lakukan start execution test. Kita anggap aja di sini ada gambar bintang ya. Jadi pasien sedikit maju. Ya. Saya contohkan. Ya. Contohnya jika dia cedera sebelah kaki kiri, kita instruksikan pasien one leg standing ya sebelah kiri, ya. Sehingga ini ke depan, ke arah samping, ke arah dalam, dan juga ke arah belakang seperti itu. Oke, persilahkan. Ini sebenarnya sebelah kanan ya. Ya, mulai. 2, 3. Diulangi beberapa kali ya, sampai pasien secara optimal stabil melakukannya. Latihan ini berfungsi untuk melatih proprioceptif dan juga keseimbangan. Oke, untuk tahap keseimbangan level 2, kita lakukan keseimbangan di atas bola ya, seperti ini ya. Jadi saya contohkan terlebih dahulu. Jika dia ankle spreadnya sudah tahap lanjutan ya, jika dia tidak begitu stabil, kita boleh awalan ya menggunakan 2 kaki ya. 2 kaki ini bisa ke depan dan ke belakang dulu, ke samping, ke kanan dan ke kiri. Jika dia sudah stabil, kita bisa instruksikan one leg standing seperti itu. Oke, ke depan ya Pak? Ya, ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Oke. Nah, jika sudah stabil, itu bisa berdiri 1. Baik, ikut adalah serangkaian latihan muskuloskeletal. Kita mulai dari fase akut ya, ada band exercise ya, ada isotonik ya, dan juga ada latihan keseimbangan dan juga proprioceptif. Selanjutnya pasien jika tujuannya bukan sebagai atlet sudah bisa menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi jika dia atlet harus menjalani latihan fungsional sesuai olahraganya. Berikut mata kuliah hari ini ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak.